jualan jasa itu pesan dari owner itu bagaimana kamu pengen diperlakukan orang lain, itu lakukan kepada konsumen-konsumen kita. Kalau pengen dilakukan baik ya Betul. pelayanannya juga harus baik gitu ya Pak ya. Kalau kita lihatnya ini ya, orang Wonogiri UMR-nya Memang rendah. tapi kayaknya nggak di sini semua orang. Oh, oke. Tapi dia tetap beli. Tetap belinya di Wonogiri gitu. Di Ngadirojo itu dibandingkan dengan yang di kota, yang kan ada Sukoharjo dan Boyolali. Oh, ada juga ya. Ada. Oke. Jadi itu Ngadirojo itu bersaing dengan Sukoharjo Kota dan Boyolali. Malahan Pak ya. Malahan. UMR-nya rendah dari segi penjualan di Wonogiri tidak kalah juga ya Pak. Iya. Pak Vito ya. Tidak kalah juga. Kita mungkin Wonogiri sekitar 300-an ya per bulan ya. Per bulan ya, kumulatif ya dealer Iya. di Wonogiri ya. Oke, podium kali ini luar biasa bintang tamunya ya teman-teman. Jadi kemarin tuh ceritanya kan kita itu ada namanya gebiar hadiah Regar Market ya. Nah kita kan ada apa hadiahnya guys? Motor Yamaha Mio M3 ya. Yes. Nah ini yang bantu kita itu siapa? Nah ini dia, ada Pak Peke, Direktur Utama Putra Utama Motor, sama Pak Vito, AMD, Area Marketing Development. Selamat datang di podium Pak Vito. Ya, salam Pak kenal. Peke. Siap. Nah ini dari teman-teman nih juga apa ya istilahnya juga kaget. Karena kemarin tuh kita itu harapannya kita mungkin salesnya atau siapanya yang bisa kolaborasi dengan kita gitu di kontennya kita, tapi ternyata ini kepala-kepalanya loh yang didatengin di podium kali ini ya. Oke, Pak Vito dari mana berarti? Dari Semarang ya? Dari Semarang. Dari Kota Semarang, kita, jauh-jauh iya. Semarang ya Pak ya. Kalau Pak Peke memang dari Sukoharjo. Sukoharjo, muter ya? Iya. Oke. Sebelumnya saya terima kasih banyak karena acara kita yang diagendakan setiap bulan itu dibantu sama Putra Utama Group yang pastinya Yamaha juga gitu Pak Vito. Gitu. Kemarin Pak Peke mungkin dapat info dari rekannya kalau memang kita kerjasama atau gimana gitu Pak Peke? Saya dapat info ya dari Pak Joko, Pak Joko ya. juga dari tim cabang Ngadirojo juga. Oh gitu. Kemarin gimana Pak? Apakah motornya dipinjemin terus sama Regar Sport kayak gitu apa gimana tuh Pak? Repotin gitu gimana tuh? Enggak. Itu bagian dari kita memperkenalkan produk juga kan Pak. Oke. Jadi bagi kita motor dipakai untuk display di sebuah badan usaha atau tempat keramaian itu bagi kita sih enggak ada masalah. Oke. Terus ini gimana ceritanya ngajak Pak Vito nih selaku di Yamaha langsung nih kemarin menghubungnya gimana gitu? Ya, karena yang pertama kita sudah akrab. Oh sudah akrab, memang sudah akrab. Sudah sangat sering Oke, sering ketemu juga ya, sering-sering main ke nguter Iya, gitu ya. betul. Jadi ya kita gampang aja ngubungi Pak Vito Oh, gitu. iya. Pak Vito kita telepon saja udah datang. Deket kok ya. Iya dekat. Dan sebelumnya juga sudah dikasih tahu nih kita ada apa itu join kerjasama dengan Regar Sport yang butuh motor untuk hadiah undian bla 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 bla, bahkan Iya. apa itu jarak tempuhnya itu bisa sampai ke Jawa Tengah paling barat dan lain sebagainya. Betul, Kita kan betul. butuh Pak Vito, makanya Nah, kita itu ajak Pak Vito dia. ke sini gitu Pak. Ya, terima kasih ya. Iya, Mas, siap. untuk tetap memakai produk Yamaha nih sebelumnya ya. Ya. Jadi menanggapi dari Pak Pekik ya kita akan selalu support lah Mhm. untuk kebutuhan apalagi pengadaan unit-unit motor Yamaha begitu Betul. ya. Gitu. Karena memang ya, kenapa kita pilih Yamaha? Karena memang kita itu punya user yang berada di seluruh Indonesia. Dan kita pahami bahwa memang Yamaha juga pastinya setiap pelosok selalu ada dealer kan Pak Vito? Iya. Udah berapa dealer, pernah ngitung nggak Pak kalau di Yamaha itu? Kalau di Solo Raya sendiri total ada 38 dealer yang 38 dealer. penjualan unit doang ya. Belum Oke. dengan bengkel itu mungkin sekitar bisa 50-an. 50-an. Itu dari Solo Raya Di Solo aja. Raya. Karena Pak Vito ini yang AD-nya ya? Ya, plat Ya, AD. Plat AD-nya itu semua di Pak Vito 7 ya? kabupaten ya. Terus terang ya Pak Oke ya. Terus terang kalau di Wonogiri itu cuma ada beberapa dealer aja termasuk Putra Utama Motor inilah yang biasanya kalau di Slebor ya.
selebor ini pum kayak gitu. Makanya kita tuh kalau nggak dealer Yamaha pasti pum kayak gitu loh. Kalau di Ngadirojo sendiri, Pak Pake walaupun pusatnya di Nguter, Ngadirojo itu sudah lama juga putra utama yang di Ngadirojo itu. Sudah, Pak. Oke, dari tahun kapan bisa diceritakan mungkin, Pak? Itu mungkin di tahun berapa ya? Mungkin di tahun 2004 atau 2005-an mungkin, Pak. Oke, 2004 2005 berarti Pak Pake ya. Iya. Dan lokasinya sudah di Ngadirojo tersebut atau di mana sebelumnya? Itu begini, Mas. Sebenarnya ya, Mas ya. Sebenarnya nih, namanya orang berbisnis itu mesti pilihan pertamanya itu sebenarnya itu di kota. Nah, itu loh yang saya mau bedah pinginnya itu. gitu. Cuma karena ada regulasi dari timnya Pak Wito. Gitu. Jadi kita tidak bisa main di kota. Karena sudah ada banyak pemain. Betul. Pada akhirnya yang di ACC dari Yamaha kebetulan di Ngadirojo. Ya, kita positif aja melihatnya gitu loh. Owner saya tentunya. Owner saya dulu pada akhirnya memulai bisnis di Ngadirojo ya positif saja. Yang penting berjuang dan lain sebagainya. Semua pasti ada tantangannya dan semua pasti ada peluang. Jadi akhirnya ya kami tetap bermain di situ ya pada akhirnya ya membuahkan hasil juga. Gitu. Penjualannya gimana kalau posisinya di situ, Pak Pake? Di Ngadirojo itu dibandingkan dengan yang di kota, kan ada Sukoharjo dan Boyolali. Ada juga ya, oke. Jadi itu Ngadirojo itu bersaing dengan Sukoharjo Kota dan Boyolali. Malahan, Pak ya? Ya. Benar gitu, Pak Vito? Nanti hanya penyampaian dari Pak Pake tadi ya? Betul, Pak. Ya, benar. Ngadirojo itu bisa bersaing di Boyolali sama di Sukoharjo itu bersaing. Ya, jadi memang awalnya karena di kota itu ya pasti mungkin Putra Utama bukan dealer pertama ya di kota ya. Bukan ya. Jadi setelah itu pemilihan tempatnya memang di area Ngadirojo rural lah, yang pinggir ya, Boyolali, Wonogiri gitu kan. Sukoharjo. Nah, memang kebetulan juga kuat juga tuh dengan timnya gitu yang memang orang asli sana gitu. Nah, itu kan juga poin plus dari Putra Utama ya. Oke. Nah, terus di Putra Utama itu memang terkenalnya nih, ini bukan mau membanggakan Putra Utama, tapi memang ini relate-nya atau aktualnya seperti ini, Pak Pake. Jadi, saya tuh punya motor itu dua-duanya Yamaha juga, ada Vixion, ada Fazio juga, servisnya juga di sana. Nah, itu pelayanannya just banget itu, Pak. Itu apakah ada ran khusus kah? Atau memang seluruh dealer kayak gitu, Pak Vito, harusnya? Jadi itu gini, Mas. Jadi yang pertama itu memang ada instruksi yang jelas dari owner. Siap. Pesannya owner itu kalau di bengkel itu kan kita itu jualannya jualan jasa ya. Lebih ke jualan jasa. Meskipun juga jualan part. Nah, yang pertama itu kan jualan jasa. Jualan jasa itu pesan dari owner itu bagaimana kamu pengen diperlakukan orang lain, itu lakukan kepada konsumen-konsumen kita. Kalau pengen dilakukan baik ya pelayanannya juga harus baik gitu ya, Pak ya. Gitu. Jadi kalau di bengkel ya jangan nunggu lama-lama. Komunikasi yang ramah. Ketersediaan part. Gitu. Sama satu lagi ya, mungkin saya juga kemarin mungkin kayak mau ganti apa gitu tuh selalu diinfo dulu kan, saya tinggal biasanya servis. Tak tinggal gitu. Mau ganti hal kecil pun ya, mungkin 10.000 atau 20.000 spare partnya itu tetap dia laporan gitu, Pak. Tidak langsung diganti gitu. Biasanya kan kalau saya servis mobil dan sebagainya itu kalau memang nominalnya kecil langsung ganti gitu. Kalau Pak Vito memang sudah sering main di Wonogiri? Ya, sering. 1 bulan sekali atau berapa bulan? Sebulan 2 kali lah, 2-3 kali lah ya. Area AD ya, Pak ya, Solo. Karena lumayan ya. Lumayan daerah juga sini sih. kan jauh-jauh ya. Iya. Tapi gimana Pak Wonogiri menurut Pak Vito ini? Ya, Wonogiri ini sebenarnya potensi. Malah potensi kah? Alamnya ya. Alamnya oke. Nanti baru itu potensi penjualannya kita bahas lagi. Alamnya gimana itu Pak Vito? Alamnya ya kalau kita kan lihat kayak sebenarnya cocok nih. Kemarin kita juga ada touring juga kan lewat sini juga. Gitu. Nah, makanya ini sebenarnya bisa jadi konten kita juga nih dari segi alamnya Wonogiri ya. Nah, itu banyak sih yang kemarin kita udah lakuin nih, terutama untuk touring kita ya. Oke. Kalau ini penjualan, kan UMR Wonogiri itu paling rendah nomor 2 se-Indonesia ya, Pak ya? Betul. Underestimate nggak sama Wonogiri dari pihak Yamaha itu memang? Kalau kita lihatnya ini ya,
orang Wonogiri UMR-nya memang rendah tapi kayaknya nggak di sini semua orangnya. Oh, oke. Tapi dia tetap beli. Tetap gitu, belinya ya. di Wonogiri gitu. Kan, Dari uangnya di kota lain gitu ya. Nyari uangnya kota lain, belinya di sini gitu kan. Kayaknya data kita sih bilangnya begitu ya. Iya. Kayak gitu. Di Polrek kelihatan. Jadi motornya ada, orangnya nggak ada tuh. Motornya ada di rumah, orangnya nggak ada di rumah gitu. Low kilometer pasti itu. Iya. Bengkelnya low kilometer, enak nyervisnya. Gitu. Tapi berarti walaupun UMR-nya rendah, dari segi penjualan di Wonogiri tidak kalah juga ya Pak? Iya. Pak Vito ya? Tidak kalah juga. Kita mungkin Wonogiri sekitar 300-an ya per bulan ya. Per bulan ya, kumulatif ya, dealer di Wonogiri ya? Oh gitu ya, berarti masih bagus lah Wonogiri ya Pak ya? Masih bagus karena di sini juga dari medan lokasi jalanan gitu ya, itu sangat ini ya, Yamaha bisa adaptasi di jalanan Wonogiri gitu ya. Yeah. Kalau Pak Peke kan kantornya di Wonogiri, di Nguter ya Pak ya? Nguter ya. Di Nguter ke Wonogiri pasti ya lebih sering lagi daripada Pak Vito ya? Iya betul. Keliling-keliling terus ya? Iya. Kalau apa ya namanya, Putra Utama lokasi di Ngadirojo, strateginya apa sih Pak yang membuat Putra Utama itu nggak kalah mungkin dengan dealer-dealer yang beda merek ataupun sesama Yamaha yang berada di kota? Itu strategi yang dilakukan apa? Nah itu kembali ke dulu Pak, ke visi yang ingin dibangun oleh owner ya. Jadi Putra Utama itu pengen menjadi sebuah perusahaan yang besar, bermanfaat dan memberi kesejahteraan kan. Iya. Nah kita berarti kan kita kembali ke sini ya, ke bermanfaat tadi. Jadi dealer Putra Utama berdiri itu pesannya dari owner lagi itu bermanfaat untuk ketiga hal. Bermanfaat untuk pelanggan, konsumen, bermanfaat untuk karyawan, berarti tim marketing kita, dan juga bermanfaat juga untuk perusahaan itu sendiri. Jadi kalau kepuasan tiga ini sudah jalan Pak, kita buat buat rencana apapun, strategi, menjalankannya gampang. Karena semuanya menikmati manfaat tersebut. Pondasinya udah kuat di situ ya Pak berarti. Betul, Pak, ya. Oh gitu. Apa canvassing? Canvassing jelas. Yang pasti gini Pak. Jadi termasuk tadi loh Pak yang di depan tadi, kita juga ngambil kue dari kota Pak. Oh gitu. Ya. Karena kue di kota ini satu kecamatan Wonogiri ini dibandingkan dengan ngumpul ke 5 kecamatan di pinggir itu Pak. Ini besar di kota. Nah, makanya kita ya beraktivitas canvassing dan lain sebagainya di Ngadirojo, Girimarto dan sekelitarnya, tapi kita juga ngambil di kota juga. Itu yang membuat bisa bersaing dengan cabang yang lain. Terus ada pastinya ikut event-event gitu ya Pak ya? Oh itu pasti. Pasti. Kalau yang di Ngadirojo itu Pak ya, di Ngadirojo itu secara kumulatif dalam 1 bulan tadi kan kalau yang seluruh Yamaha itu kan 300, itu bisa mencapai berapa Pak? Di Ngadirojo itu bisa sampai ke angka 80-100an lah Pak. Sepertiganya ya Pak? Iya. Sepertiganya luar biasa ya. Kan ada berapa dealer Pak kalau di Wonogiri? Kalau di Wonogiri ada 4 ya. 4. Sudah ambil persentase lebih tinggi dari rata-rata ya artinya ya. Satunya di Putra Utama. Serius? Tepuk tangan dulu. Ternyata nomor satunya di Putra Utama. Padahal ditempatkan Pak Vito itu nggak di kota gitu ya Pak. Terus nanti jawabannya gini, coba kalau saya di kota gitu Pak ya. Oke. Tapi juga karena memang tidak di kota, strateginya memang mainnya di situ ya Pak ya. Tetap main di kota. Tidak Pak. Di zona nyamannya di Ngadirojo. Kemana aja kalau memang itu berpotensi, ambil aja gitu. Iya betul. Terus ini ngomong-ngomong sama balik lagi ke Wonogiri yang mungkin ya memang ada beberapa yang Pak, yang merantau itu kan pasti uangnya juga banyak ya. Betul. Tapi kan ada beberapa memang yang kerja pabrik ataupun UMKM yang di rumah kayak gitu kan, itu kan gajinya nggak seberapa. UMR di Wonogiri gitu loh. Kalau di Putra Utama ataupun di Yamaha itu skenarionya cicilan itu gimana Pak strateginya? Apakah memang itu minim banget dipikirkan untuk UMKM ataupun untuk yang berpendapatan UMR kayak gitu gimana Pak? Sebenarnya dari
Yamaha-nya itu sebenarnya sudah memilah-milah, Mas. Iya. Jadi tipe motor itu sudah ada yang low end, medium, high kan gitu kan. Jadi kalau ya untuk yang segmen low end itu ya tadi seperti Mio, ada Gear Ultima dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sudah secara leasing pun gitu ya. Kalau kita bicara cicilan kan kita berarti bicara leasing ya, pembiayaannya. Dari leasing pun saat ngobrol dengan kita dengan Yamaha gitu pun sudah bicara juga untuk tipe yang low end, yang UMKM khususnya ini, memang secara rate pun sudah diminimalkan. Oh, memang batas bawah ya istilahnya gitu ya? Batas bawah, iya. Ya mungkin gitu. Nanti dia akan ngambil yang dari high end. Gitu. Siap. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya gitu. Mungkin tambahan kalau mau ini masalah tentang membeli motor secara kredit ya, itu dari tim dealer atau salesman itu kita sudah bekali juga tuh untuk mereka jadi konsultan karena ini Mas, nanti pengaruhnya itu tentang DP-nya mau berapa, cicilannya mau berapa. Nah itu harus disesuaikan kan dengan kemampuan masing-masing karena itu pasti beda-beda tuh tiap orang. Dia punya UMKM penghasilannya profit bersih 10 juta. Tapi kalau dia nggak punya istri, punya istrinya 1, 2, 3, nah itu beda lagi tuh hitungan cicilannya. Berarti kan? Sampai konsultasi sedetail itu ya. Tim dari dealer itu bisa konsul dengan tim kita gitu. Nah itu kan beda lagi ya. Nah itu. Berarti kalau gaji 10 juta istrinya 3 ini nanti kan pakai yang batas bawah aja kayak gitu. Gitu ya Pak. Siapa tahu batas atas. Malah batas bawah. Oke. Ini mungkin yang juga pertanyaan yang saya penasaran juga ini. Apakah ada regulasi terkait dengan pemberian, biasanya kan dapat helm, dapat jaket. Nah, itu kalau di dealer sesama dealer itu ada saingan souvenir nggak? Atau memang sudah ada regulasi dari Yamaha? Siapa tahu nih Putra Utama biar penjualannya naik, ada nanti beli motor paket dangdutan apa gimana tuh, bisa nggak kayak gitu? Ya sebenarnya semuanya sih kalau setahu saya, karena kebetulan saya juga pernah di merek yang lain ya, tapi sama-sama roda 2 tapi di tipe yang lain sama. Dan saya juga mengamati di dealer yang lain juga. Kalau hadiah standarnya itu sama dari Yamaha itu ya helm, jaket. Untuk tambahannya itu jaket. Dan biasanya kalau ada tambahan lagi itu biasanya ya itu program khusus. Jadi hanya berlaku di waktu-waktu tertentu. Misal pas ada event atau mungkin pas ada akhir tahun atau apa. Jadi kalau yang standarnya sih sama sih Pak. Standarnya dari Yamaha itu dapat helm itu ya. Kalau dapat jaket, spion biasanya spion ganti yang ada lampunya kayak gitu tuh memang kebijakan aksesoris di dealernya. Seperti itu. Kalau yang terkait dengan servis gratis ya? Iya. Pasca pembelian itu kalau servis gratis itu kebijakannya sama semua seluruh Indonesia. Kalau yang standar untuk dari Yamaha itu 4 kali. 4 kali servis gratis. Gratis oli 1 kali. Yang pertama itu kan Pak. Yang pertama. Gitu. Nah sisanya kalau ada yang dapat di luar itu berarti dari program dealer. Program dealer, misalnya servis sampai yang biasanya 4 jadi 5 kayak gitu ya mungkin bisa aja ya. Gitu. Kalau dari Putra Utama misalnya saya bukan saya, mungkin orang lain gitu Pak. Beli di dealer lain sama-sama Yamaha. Servisnya di situ boleh nggak? Boleh. Padahal dia nggak beli di situ loh Pak. Bisa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misal saya ke sana. Iya. Saya mau minta servis gratisnya sama oli gratis saja bisa. Bisa. Emang seperti itu kah di seluruh dealer? Iya. Ketentuannya? Bisa. Oh, gitu berarti. Tapi kalau beli dari saya jangan servis di tempat lain. Oh itu nggak bisa. Itu nanti dikejar sama salesnya Mas. Pasannya Pak pakai itu jangan. Ini ada pertanyaan mungkin dari netizen nih Pak. Konsumen yang motornya trouble di jalan. Nah ini biasanya ini pelayanan ini. Iya. Ini bisa diambil nggak? Misalnya saya mogok nih di rumah atau nggak di jalan, mau berangkat kerja, fiction saya misalnya businya soak, nggak ada pengapian, bisa dijemput nggak saya Pak? Sangat bisa. Saya diantar ke kantor boleh nggak? Bisa. Gue sesakut tok tapi memang bisa ya Pak ya? Memang bisa ya. Layanan antar jemput, bisa. Servis di rumah juga bisa? Bisa.
Gitu. Oke. Ada tambahan biaya kalau yang minta dijemput itu? Enggak. Ya cuma biaya servis sama part saja. Karena emergency itu tadi ya? Iya. Oke. Semua dealer kah Pak di seluruh Indonesia? Di Solo Raya juga kayak gitu? Kalau dibilang 100% semua enggak ya? Ada beberapa yang tidak seperti itu ya? Berarti memang kebijakan di dealernya itu juga ya? Tergantung dealernya juga ya. Oke, terus kalau ini POV dari personal ya, mungkin Pak Vito sama Pak Peki ini kan sebagai salah satu atasan gitu loh. Yeah. Kalau saya mungkin juga pernah Pak, kalau terkait dengan konsumen saya coba turun langsung gitu, karena kan tidak bisa 100% percaya sama tim kayak gitu. Yang dilakukan Pak Peki untuk istilahnya mencari tahu sendiri atas kepuasan pelanggan di Putra Utama itu seperti apa? Ya, yang pertama kita memang menyempatkan sekali tempo. Jadi kalau sekali tempo itu tidak sering ya Pak, tapi pernah ketemu dengan konsumen langsung pernah. Dan dikarenakan keterbatasan kemampuan saya pribadi untuk melakukan survei kepuasan tersebut, kebetulan di Putra Utama punya tim CSI. Oh, ada timnya. Nah, itu yang kita maksimalkan untuk ke lapangan, memastikan konsumen terpenuhi apa yang diharapkan. Survei gitu Pak berarti? Betul. Motornya gimana, beli di Putra Utama, servisnya, itu langsung ke tim-tim yang turun ke lapangan gitu ya? Kalau di Yamaha sendiri Pak Vito? Kalau Yamaha sendiri, kita ada tim dari Jakarta juga ya, call center namanya. Jadi boleh diketik call center Yamaha aja nanti keluar di website kita. Nah, yang kedua kita juga sekarang mulai cek nih kayak seperti Google review di dealer-dealer kita. Biasanya kan ada beberapa komplain tuh ya. Iya, betul. Nah, yang ketiga itu kita juga ada di aplikasi kita My Yamaha. Jadi saat orang servis atau beli motor, dia connect ke My Yamaha aplikasinya, itu dia juga bisa mereview gitu. Kita bisa baca juga tuh ada komplainan apa. Berarti kita bisa langsung ke end usernya ya. Nanti dari situ kita follow up ke dealer-dealernya. Siap. Berarti misalnya dapat laporan baik-baik itu ya nggak 100% langsung ini baik gitu ya. Cek lagi tim yang lainnya kayak gitu ya Pak. Oke. Terus yang selanjutnya Pak, saya tertarik dengan unit ya. Unit itu kan beberapa ada yang nyebutnya lupa saya. Inden. Ada inden, ada yang fast move sama fast moving, slow moving. Itu Pak. Nah, kalau di Putra Utama, soalnya ini unitnya ini slow moving jadi ini susah kayak gitu. Kalau yang fast moving ini ketersediaannya banyak, biasanya dealer-dealer kayak gitu. Kalau di Putra Utama itu menjaga itu gimana Pak? Ya, yang pertama untuk ketersediaan stok itu kan bagaimana kita melobi Pak Vito. Oh gitu. Oke. Tapi saat kami sama Pak Vito stoknya itu dipenuhi, kami juga harus komitmen untuk menjaga cash flow kami. Jadi dua hal itu yang kita jalankan. Jangan minta terus nggak dijual gitu Pak Vito ya maksudnya. Iya. Oh gitu, berarti memang butuh perencanaan juga ya seperti itu berarti Pak? Iya pasti Pak. Saya kira schedule-nya itu sama terus, nggak gitu ya berarti ya? Enggak. Misal beda bulan itu demandnya beda Pak. Jadi kebutuhan stoknya juga beda. Gitu. Berarti per minggu atau per bulan request ke Yamaha itu untuk dikirim misal NMAX sekian, gear sekian, Mio M3 sekian kayak gitu? Kalau di Yamaha itu request itu bisa 2 kali Pak, di awal bulan dan mungkin di hari ke-21 lah, ke minggu akhir ketiga lah. Jadi 2 kali. Jadi ini untuk melengkapi ada kekurangan yang di awal. 2 kali. Gitu. Kalau unitnya nggak kejual Pak, misal warnanya yang kurang diminati gitu, dibalikin apa harus dijual sih Pak? Dibalikin nggak bisa. Nggak bisa itu, harus dijual ya? Ya itu tanggung jawabnya marketing. Gitu. Kita push marketingnya, ya tentunya kalau kondisi kasus seperti itu ya kita pastinya tambahi program. Ya tadi ya dia tambah dan lain sebagainya tadi. Ini juga mungkin ke pembahasan selanjutnya terkait dengan ekonomi saat ini. Kalau sekarang penjualnya gimana Pak Vito? Mungkin Pak Vito dulu deh, yang mungkin sama tahun lalu lah kayak gitu. Ya, kalau kita bandingin dengan tahun lalu memang tahun ini lebih menantang ya penjualannya. Jadi kalau kita jualan 100 di tahun kemarin dengan 100 di tahun ini itu
effortnya jauh tahun ini ya. Mungkin bisa 5 kali lipat kali mungkin ya effortnya ya. Nah mungkin dari sisi pembiayaan terutama yang kredit juga itu kan rata-rata mungkin dari konsumen juga menahan ya untuk menabung dulu nih kayaknya nih. Oh gitu, karena memang ada beberapa isu-isu itu yang mungkin menyebabkan orang-orang itu untuk saving money dulu gitu ya Pak? Iya betul. Analisanya juga sama seperti itu kalau di Yamaha? Rata-rata masih begitu. Oh gitu, oke. Gitu Pak di lapangan? Yes. Butuh butuh pusing-pusing ria lebih dari tahun kemarin. Tadi kita sudah ngobrol di belakang layar, jadi teman-teman. Jadi saya terima kasih banyak, terima kasih untuk Yamaha pastinya sama Putra Utama. Kita itu memang sedang berproses untuk menjadi yang lebih besar lagi, Pak Vito. Kita sedang mengembangkan yang namanya platform yang di Wonogiri, namanya Regar Market, di mana di situ itu memuat 70.000 sekian jaringan ataupun user yang tersebar di seluruh Indonesia, Pak Vito. Nah, di mana untuk meningkatkan produktivitas mereka, kita butuh program-program yang tanda kutip memang ada rewardnya. Nah, salah satu rewardnya itu yang saya bilang tadi, gebiar hadiah Regar Market. Kita butuh unit dari Yamaha yang memang unitnya itu bisa didapatkan di seluruh Indonesia. Kemudian tadi saya bilang mesinnya juga harus yang awet, terus mudah kalau misalnya mau dijual atau mungkin diupdate itu mudah sekali. Nah, itu butuh kolaborasi dengan Putra Utama ini pastinya. Seperti itu. Gimana menanggapi? Apakah terbebani dengan Regar Sport ini gimana Pak Oke? Yang pasti jelas tidak terbebani. Ya. Dan kita malah malah merasa bangga gitu dipilih oleh tim Regar Sport untuk join di sini gitu ya. Jadi karena apa? Karena bisnis di dunia marketing seperti ini kan faktor penentu salah satunya itu kan relasi kan. Jadi kalau kita diajak terus kita terus kita benar-benar jalan bareng itu kan relasi kita harapannya kan semakin besar dan itu yang akan membukakan pasar kita Pak. Jadi untuk hal-hal seperti ini kami sangat terbuka. Tidak terbebani ya Pak ya? Sama sekali tidak. Nah ini saya mungkin mau sedikit cerita tentang misinya Yamaha juga ya sedikit. Jadi dulu kalau kita mengumpulkan komunitas itu pasti kita fokusnya ke komunitas yang pencinta motor doang tuh udah. Betul ya. Nah ini maunya makin kesini kita mau coba menyelesaikan masalah-masalah di komunitas yang lain gitu. Nah ini mungkin bisa beririsan juga nih dengan betul. tim Regar Sport ya. Betul. Jadi kayak terakhir kemarin ya, itu contohnya kita ngumpulin komunitas ibu-ibu. Nah mereka kita ajarkan untuk bagaimana caranya make up atau menjual skincare. Nah kita bisa kolaborasi dengan tim dengan skin clinic misalnya. Nah tapi kita juga ada edukasi di situ. Bagaimana sih kalau mau produktif dengan brand Yamaha? Nah misalnya mereka penggunaan motor atau cicilan Yamaha kayak gimana itu kita bisa edukasi tuh untuk cara pengaturan keuangannya gitu ya. Nah kedepannya kita mau kolaborasi ke non komunitas yang ke motor saja langsung ke produknya gitu ya. Kita mau fokus ke solving problem dari komunitas non motor gitu ya ke depannya gitu. Nah bisa aja nanti kita juga kan kita bisa juga kayak berkolaborasi di satu event, misal event running. Mungkin bisa aja event runningnya Yamaha kolaborasi dengan Regar Sport dengan jersinya Regar Sport. Ya dari event itu mungkin saling menguntungkan juga. Nanti eventnya karena event Yamaha pasti kita juga membranding Yamaha di seluruh Indonesia juga. Ini kan saling menguntungkan juga. Betul. Siapa tahu ini bisa seperti itu ya Pak Vito ya. Betul, sangat bisa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mau mampir di podcast kita ya. Sudah mau bantu kita juga, event-eventnya juga disupport dari Putra Utama Group. Pak Vito yang jauh-jauh dari Semarang, dari Yamaha-nya langsung mau datang ke sini, mau ke tempatnya Regar Sport. Seperti yang saya bilang tadi, harapannya seluruh pelaku bisnis ya terutama di Wonogiri itu saling berkolaborasi.
demi apa? Demi kepentingan kita semua ya Pak ya. Kalau kita berkolaborasi pastinya apa yang kita kerjakan yang lain juga berdampak kayak gitu ya Pak ya. Terus satu lagi mungkin sebelum Pak Peke sama Pak Vito mau menyampaikan terakhir mungkin untuk Regar Sport atau seperti apa, kalau di Yamaha itu memungkinkan nggak dijual online gitu Pak? Sekarang kita sudah jalan juga sih. Beberapa dealer juga sudah jualan online, cuman memang belum serentak ini ya. Bebarengan. Saya tunggu nanti mungkin regulasinya seperti apa, aturannya seperti apa. Siapa tahu nih Pak Peke, Putra Utama bisa masuk di Regar Market yang bisa dijual 60.000 sekian tadi jaringan. Siapa tahu kalau itu berhasil masuk, dijualkan, kemudian regulasinya jelas ya. Nanti Putra Utama nggak di Wonogiri tahu ini Pak. Bisa ke mana-mana kayak gitu ya. Itu ya Pak Vito ya. Betul. Gitu. Kayak gitu Pak Peke, ada mau disampaikan terakhir mungkin buat kita, Pak Vito mungkin juga. Monggo silahkan. Sampun nggih. Pak Vito ada tambahan mungkin untuk warga di Wonogiri? Ya, khususnya? Kita maunya sih dengan kondisi ekonomi seperti ini ya, ada kolaborasi yang tadi menumbuhkan ekonomi lokal gitu. Betul. Nah, kedepannya kita harapkan dari Yamaha dan Regar Sport bisa kerjasama ya untuk menumbuhkan ekonomi lokal, itu sih tujuannya ya. Amin. Tujuannya baik, tujuannya sama-sama untuk memajukan ekonomi juga, terutama di Wonogiri. Semoga setelah ini kita bisa lebih maju bareng gitu ya Pak Vito ya, Pak Peke ya. Amin. Kayak gitu. Terima kasih banyak sekali lagi sudah mau mampir di sini. Ditunggu untuk gebrakan selanjutnya atau mungkin dari tim kita grebek dealer-dealer boleh banget kan? Boleh. Misalnya mau ke Ngadirojo, mau ke Sukarjo, Boyolali boleh banget kan? Boleh. Jangan kapok pokoknya Pak. Oke ya, kita susahin di sini. Kayak gitu dari saya, terima kasih sekali lagi. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Terima kasih.